Sebenarnya sih saya dengar tadi Pak Wakil Bupati Papua Barat dengan saya itu juga jauh berbeda Jauh sebenarnya. berbeda Jauh ya. berbeda. Iya, ya. Ini menarik ya Di gitu. dalam latar belakang dalam pendidikan ya, Iya, iya, iya. saya itu hanya tamat SMA Iya, iya, Pak. dan dulu belum pernah menjabat menjadi dosen begitulah, tapi pernah menjabat jadi kepala desa. Oh, Bisa menjabat kepala desa 3 periode. 3 periode. Ya, dari situ saya melangkah menjadi mengikuti pesta demokrasi tahun yang lalu, bisa duduk menjadi wakil bupati. Kita juga baru masuk di dalam Gerindra ini. Saya sangat bangga dengan sambutannya tadi, sehingga saya pun berharap bisa jadi ataupun keluarganya Gerindra, sehingga saya nanti boleh memperbesar partai Gerindra di daerah kita di Dairi. Kalau politik itu kan identik dengan kekuasaan. Yang mana partai yang berkuasa, kemudian bisa juga menerima kita. Makanya saya sekarang masuk Gerindra. Jadi 5 tahun ini saya absen berpolitik karena saya akademisi. Tapi sekarang ikut berpolitik dan ikut di partai politik dan masuk Gerindra. Halo sahabat Mira dimanapun berada, sore hari ini kita kembali bertemu dari ruang podcast Merah Putih Mira. Nah, kalau tadi dan hari-hari sebelumnya kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi, hari ini juga demikian. Nah, langsung saja, siapakah dia? Wakil Bupati Pakpak Barat, Bapak Mutsito Solin. Selamat sore Pak. Sore. Wakil Bupati Dairi Bapak Wahyu Daniel Sagala. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Hari ini Pak Mutsito dan Pak Wahyu, satu peristiwa yang bagi kami di ruang podcast Merah Putih luar biasa, bisa menghadirkan 2 tokoh putra daerah dari Pakpak Barat dan Dairi. Kepada Pak Mutsito, kalau Solin itu katanya itu asli Pakpak Barat ya Pak. Bisa bercerita dengan sahabat Mira Pak? Pakpak itu sebenarnya ada 5 suak atau 5 klan. 5 klan ya Pak. Salah satunya itu klan Simsim. Sim-sim. Ya, saya cerita Simsim saja. Iya. Nah, di situ ada 3 marga yang asli, 1 Padang, 1 Berutu, 3 Solin, dan kabarnya ini 1 Indo. Ya. Jadi kalau daerah Simsim itu memang ada beberapa marga di situ sekarang, tetapi aslinya hanya 3 marga ini. Iya, iya. Ya. Berarti kalau kita cerita tentang Pakpak Barat, Solin adalah orang aslinya dari Pakpak Barat. Betul. Kalau Sagala gimana Pak Wahyu? Kalau kita tentunya pendatang di Kabupaten Dairi. Kalau Dairi itu termasuk suku aslinya Pak semua. Oh gitu ya Pak Wahyu ya. Dulunya orang-orang tua kita merantau lah ke daerah-daerah. Ada yang ke daerah yang lain, tapi orang tua kita ataupun nenek moyang kita merantau ke Dairi dan mendapatkan keluarga dari kita Pak juga, sehingga kita pun bahagian dari kita Pak. Yang melahirkan mama kita sendiri Boru Capah, yang melahirkan bapak kita Boru Bintang. Jadi asli putra Pak juga. Nah sahabat Mira, dari sekejap saja kita berdiskusi sebentar ini, kita sudah mengetahui bahwa 2 tokoh kita ini sangat memahami rumpun asal yang mereka sekarang melekat di namanya masing-masing. Pak Mutsito dan Pak Wahyu, ini kan sedang berjalan nih program MBG, program Koperasi Merah Putih, yang semuanya bagian dari asta cita Pak Prabowo Subianto. Kalau di Dairi dan Pakpak, perjalanan program MBG boleh bercerita dengan kami Pak Mutsito? Oke, sekarang ini
dari beberapa kecamatan, hampir setiap kecamatan nanti ada program MBG-nya, tetapi yang baru berjalan itu baru di 2 kecamatan, itu di Salak, karena dibatasi hanya 3.000 saja per SPPG, makanya belum semua orang Salak itu yang mendapatkan manfaat itu. Ya, SMA 1 Salak sama perguruan Katolik di sana belum dapat, tapi itu udah mulai mendapatkan karena ada juga SPPG yang dekat dengan Salak itu namanya apa namanya itu ya. Ada satu SPPG di kecamatan lain, jadi udah ada 2 jalan SPPG. Nah, ada yang ketiga mungkin akhir Simpak Rube. Oh, Simpak Rube. Iya. Simpak Rube jadi udah 2 jalan, Salak dan Simpak Rube itu rata-rata penerima manfaatnya itu sekitar 3.000 orang. Nah, yang ketiga sudah lengkap semua, tinggal apa namanya? Tinggal memulai, mungkin akhir November ini akan dimulai. Itu sementara itu ada satu lagi yang sudah dilelang, itu di Kecamatan Situlutali Pergeteng Sengkut, itu penerima manfaatnya sekitar 1.800 sampai 2.000 itu udah dilelang. Nah, sekarang sedang dalam persiapan. Sementara itu ada 3 unit kita dapat pembangunan SPPG dari Kementerian PUPR, yaitu di Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Situlutali Urang Julu, dan Kecamatan Tinada. Nah, kebetulan 3 dapurnya ini dibangun langsung oleh PUPR. Kemarin penandatanganannya. Oh, alhamdulillah Ya. ya Pak Mus itu ya. Nah, sementara untuk daerah tertinggal kita ada dapat 4 dapur SPPG. 4-4-nya sudah selesai. Nah, jadi berarti ada 3 yang sudah mau berjalan, 4, 7, ada 11 nanti. Berarti kalau kita di Pakpak Barat, insya Allah nggak ada kendala lah itu ya Pak Mus itu ya. Hampir Akan nggak ada kendala. berproses dalam Hampir nggak ada kendala. perjalanannya. Iya. Kalau di daerah Pak Wahyu? Masalah Badan Gizi Nasional ini di Dairi mudah-mudahan sampai hari ini udah berjalan dengan 11 dapur. 11 dapur ya Pak Wahyu ya. Dan kita kemarin saya juga sebagai wakil bupati di Dairi, sebagai ketua Kasatgas Badan Gizi Nasional juga menghitung kemarin penerima itu udah hampir 29.000. Kalau Koperasi Merah Putih kita di daerah Pak Wahyu, kita ada berapa desa di daerah ya Pak? Di Kabupaten Dairi ada 161 desa, 8 kelurahan. Sekarang menurut kita bertanya kemarin melalui pengurus Koperasi Merah Putih, sekarang dibangun udah ada sekitar 20. Kantornya ya. Nah, kantornya itu bangunan untuk Koperasi Merah Putih udah lagi pengerjaan sekarang. Dan saya survei juga memang udah ada memang. Oh, berarti ya pada prinsipnya sahabat Mira semua pun cukup mendukung lah Pak Mus itu, Pak Wahyu, semua program-program dari Presiden Prabowo untuk yang membangun desa dan kota. Sahabat Mira, di luaran Pak Wakil Bupati Pakpak Barat banyak disebut dengan sebutan panggilan akrabnya Profesor. Siap. Coba kita tanya dulu ya, kenapa bisa dipanggil Profesor ini Pak Mus itu? Karena saya itu sebelum jadi wakil bupati, ketika usia saya 62 tahun, saya resign jadi dosen. Jadi sebelumnya saya dosen di Unimed, 35 tahun 6 bulan saya dosen. 35. Nah, karena saya itu sudah lama doktornya itu 2004. Oh iya 2004 udah dokter ya Pak. Ya, seharusnya teman-teman saya semua sudah prof dan saya mengajar juga di S2 dan S3. Jadi orang-orang kalau di S3 itu atau S2 itu selalu dipanggil prof. Jadi terikut-ikut aja prof. Ya saya nikmati aja kalau dipanggil prof. Sebenarnya saya belum profesor. Iya.
Nah, kalau Pak Wabub kita dari Dairi nih sahabat Mira, ini beda lagi. Kita dengar bahwa Pak Wabub ini luar biasa perjuangannya dari bawah ya Pak, dari kalangan biasa ya Pak Wabub ya. Siap. Boleh ceritakan dikit biar memotivasi sahabat Mira di luar studio kita, Pak Wahyu? Sebenarnya sih saya dengar tadi Pak Wakil Bupati Bapak Barat dengan saya itu juga jauh berbeda. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya, ya, ini menarik ya. Di dalam latar belakang dalam pendidikan ya, Iya, iya, iya. saya itu hanya tamat SMA Iya, iya Pak. dan dulu belum pernah menjabat menjadi dosen begitulah, tapi pernah menjabat jadi kepala desa. Oh, Bisa menjabat kepala desa 3 periode. 3 periode. Ya, dari situ saya melangkah mengikuti pesta demokrasi tahun yang lalu, bisa duduk menjadi wakil bupati Kabupaten Dairi. Nah, sahabat Mira semua, sampailah kita di ujung cerita kita dari ruang podcast Merah Putih ini. Kita mintalah nih Apa nih? inspirasi dari masing-masing Pak Musito juga Pak Wahyu yang bisa menginspirasi dan memotivasi sahabat Mira semuanya lah. Boleh apapun itu sebagai penyemangat buat kita pada podcast kita sore hari ini. Silakan Pak Wahyu. Harapan kita sebagai wakil bupati Dairi kepada Mira di dalam Gerindra ini, kita juga baru masuk di dalam Gerindra ini, saya sangat bangga dengan sambutannya tadi, sehingga saya pun berharap bisa jadi ataupun keluarganya Gerindra, sehingga saya nanti boleh memperbesar partai Gerindra di daerah kita di Dairi, selanjutnya dengan Mira dan seluruh yang ada di itu apanya dari Gerindra semua lah. Nah, yang ada di Gerindra ada apa? Ya, Tira, ada apa segala macam gitu ya. Ya, Nah, sayapnya ya sayapnya Gerindra nanti boleh kita berkembang besarkan di Dairi di begitu. daerah ya Pak. Ya, semoga kita nanti akan bisa bersama-sama Bisa ya, Pak Wahyu. berkolaborasi, boleh Ya, bersilaturahmi terima dengan kasih. Indah untuk memajukan Gerindra. Kalau ke Prof lah, ya sahabat Mira ya, kita harus sama nih seragam dari Prof lah, biar kita nih semakin bersemangat Prof. Saat ini periode kedua jadi wabub. Periode pertama banyak yang menawari saya untuk memimpin partai politik. Ya, terus terang aja PKS itu melirik saya, PAN melirik saya, Demokrat, Nasdem melirik saya. Tapi karena masih ada jiwa-jiwa akademis itu, jadi saya belum mau bergabung dengan partai-partai yang melirik-melirik itu selama ini. Tapi begitu saya dilirik oleh atau saya melirik dengan Gerindra, karena kebetulan di Gerindra banyak teman-teman. Oh iya. Ya, banyak teman-teman seperti Sugiat, Iya. ya kebetulan Sekretaris DPD kita ya Prof. iya kebetulan Santoso. sama-sama di HMI kami dulu. Terus seperti Ikrimah udah kenal mulai dari PKS dia dulu, apa nama tadi yang Arifai Tambunan. Arifai Tambunan. Anggota DPR. Iya, Arifai Tambunan mulai dari PAN pun dia udah saya kenal. Nah, jadi sekarang kenapa saya masuk Gerindra? Ya tentunya itu strategi, strategi ya karena kekuasaan ya kalau politik itu kan identik dengan kekuasaan. Ya mana partai yang berkuasa, kemudian bisa juga menerima kita. Makanya saya sekarang masuk Gerindra. Jadi 5 tahun ini saya absen berpolitik karena saya akademisi. Tapi sekarang ikut berpolitik dan ikut di partai politik dan masuk Gerindra. Ya. Terima kasih Prof. Musito Solin. Terima kasih Pak Wahyu Daniel Sagala. Mudah-mudahan sahabat Mira dimanapun berada bisa mengambil hikmah yang baik apa yang kita ceritakan di podcast Merah Putih kita hari ini.